SMKN 1 Cilengsi adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Limus, Nunggal yang berdiri sejak tahun 2013. Sekolah SMKN 1 Cilengsi berorientasi pada visi menjadi satuan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang religius, amanah, cerdas, inovatif, dan kreatif sesuai dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki jiwa kewirausahaan, mampu bersaing di era global serta mampu berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Cilengsi merupakan sekolah kejuruan yang memiliki beberapa program keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama program adiwiyata, yang kedua ada program sertifikasi untuk peserta didik, sertifikasi internasional maupun nasional yang berlisensi dari BNSP. Selanjutnya adalah karya inovasi, yaitu merupakan produk-produk dari peserta didik yang dibantu oleh guru-guru dalam membuat produk-produk tersebut. Selain ruang belajar yang nyaman untuk mendukung pelajaran para siswa, SMKN 1 Cilengsi dilengkapi dengan fasilitas lapangan olahraga, masjid, perpustakaan, aula, ruang guru, ruang UKS, lahan parkir yang luas. Kantin yang bersih, taman. Dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan berpengalaman, SMKN 1 Cilengsi mempunyai beberapa program. Teknik komputer dan jaringan atau yang biasa disebut dengan TKJ adalah jurusan yang mempelajari mengenai berbagai teknik komputer, mulai dari perakitan komputer dan laptop, pengkabelan, dan tidak lupa beserta jaringannya juga. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain. Di jurusan ini, kamu bisa belajar konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan menggunakan berbagai elemen visual untuk menyampaikan pesan. Dengan gambar visual, kamu bisa menyampaikan pesan secara informatif, efektif, dan komunikatif.
Jurusan Teknik Elektronika Industri adalah jurusan yang mendidik siswa agar mempunyai kemampuan atau keterampilan kepada anak didik dalam bidang sistem kontrol dan maintenance peralatan industri berbasis electrical control dan mikroprosesor. Teknik mesin adalah jurusan yang fokus mengembangkan kompetensi teknik gambar mesin, diperlukan logika dan ilmu alam, terutama adalah matematika. Pada setiap unsur gambar teknik terdapat angka-angka dan bahkan perhitungan yang perlu dikuasai oleh seseorang yang menekuni bidang teknik gambar mesin. Program keahlian teknik otomotif adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat, dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama sepeda motor, mobil, bis, dan truk. Logistik adalah bagian dari proses rantai suplai yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal, point of origin, hingga titik konsumsi, point on consumption, dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk pengembangan bakat dan soft skill siswa, SMKN 1 Cilengsi mempunyai berbagai ekstrakurikuler. SMKN 1 Cilengsi berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat. Ya, di sini ada Bu Anissa Gendis, guru PJOK SMK Negeri 1 Cilengsi. Menurut Bu Gendis, bolehkah kita memberikan reward untuk anak yang melakukan kebaikan atau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru? Ya, menurut saya boleh banget karena itu berupa afirmasi positif buat anak agar bisa termotivasi lagi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, di sini ada Sensei Novi, guru bahasa Jepang SMK Negeri 1 Cilengsi. Menurut Sensei Novi, bolehkah kita memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan? Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi tergantung kepada hukuman itu sendiri apakah kategorinya berat atau ringan.
Kalau misalkan hanya untuk memberikan efek jera, saya rasa boleh, tapi hukumannya yang sifatnya edukatif untuk si anak agar tidak melakukan kesalahan kembali. Oke, terima kasih. Oke. Di sini ada Pak Rahmat, guru matematika SMK Negeri 1 Cilengsi. Menurut Pak Rahmat, apabila anak melakukan kebaikan, pantaskah mendapat penghargaan? Ya, menurut saya pantas karena itu adalah suatu reward yang anak berikan dan akan memotivasi dia supaya lebih baik lagi dan memacu teman-teman yang lain agar untuk bisa seperti dia juga seperti itu. Saya rasa cukup ya, Bapak. Siap. Terima kasih Pak Rahmat. Oke. Ya, di sini ada Bu Suci, guru PKN SMK Negeri 1 Cilengsi. Menurut Bu Suci, apakah anak yang melakukan kesalahan pantas mendapatkan hukuman? Jika anaknya memang melakukan kesalahan yang fatal, ya pantas karena memang untuk membuat mereka memiliki rasa bersalah atau agar mereka mempunyai efek jera agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Di sini ada Bu Muniroh. Pertanyaannya adalah, ketika anak melakukan kebaikan, pantaskah menerima penghargaan? Kalau menurut saya pantas ya, karena untuk memotivasi siswa yang lain juga, khususnya anak ini yang melakukan kebaikan, dia termotivasi lagi ke depannya akan selalu melakukan kebaikan atau mendapatkan penghargaan dari gurunya. Oke, terima kasih Bu Sama-sama. Muniroh. 2, 3. Di sini ada Bu Butet, guru sejarah dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Bu Butet, pegang mic-nya, saya ingin bertanya, menurut Bu Butet, ketika anak melakukan kesalahan, apakah pantas menerima hukuman? Oh, sebenarnya pantas, cuman kan kita sebagai selaku guru yang profesional sebaiknya memberikan hukuman yang lain. Hukumannya tuh harusnya hukuman mendidik, seperti misalnya membaca Al-Quran, menghafal surah-surah yang ada di Al-Quran, surah-surah pendek, ataupun hafalan-hafalan lainnya. Jadi tidak semestinya memberikan hukuman berat atau hukuman fisik. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Di sini ada Bu Devi. Pegang mic-nya, Bu. Guru matematika dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Menurut Bu Devi, ketika anak melakukan kesalahan, apakah pantas mendapatkan hukuman? Ya, menurut saya untuk peserta didik yang melakukan kesalahan pantas untuk diberi hukuman yang mendidik ya, karena untuk memberikan efek jera. Selain itu, agar peserta didik dapat memahami bahwa kesalahan itu boleh terjadi, tetapi tidak boleh dilakukan kembali, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang pada modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif di sekolah. Ya, Bapak adalah calon guru penggerak angkatan ke-7, perwakilan dari SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ya, ini adalah materi yang akan disosialisasikan kepada para guru, ya, perwakilan dan para murid-murid, gitu ya. Khususnya ada perwakilan dari OSIS, kemudian ada perwakilan dari jurusan 11 TPGM. Next. Ya. Kita sebelum memahami budaya positif, kita teorinya dulu kita pahami. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Ya, murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, pada dasarnya kalian nih nanti biasanya sebagai murid nggak kepengen dikontrol sama guru. Pengennya mah bebas, gitu ya. Ini dasarnya nih, dasarnya manusia. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, biasanya
dengan peraturan-peraturan sekolah yang sifatnya positif. Datang tepat waktu, itu sebetulnya adalah bentuk kontrol kepada murid, ya, dari sekolah ataupun dari gurunya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kenapa? Biasanya akan menjadi lebih down ketika dibenturkan oleh rasa bersalah. Ketika kalian nih para murid melakukan sebuah kesalahan. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ini sama. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering terjadi, bahkan sekarang terjadi di sekolah kita. Nah, ini yang pengen dirubah di SMK Negeri 1 Cilengsi ini dengan budaya positif. Jadi kita harus paham dulu ada keempat teori ini. Yang terakhir itu sering terjadi orang dewasa memaksakan ya kehendaknya untuk mengontrol para murid. Next. Ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan dianggap sama. Ya, antara guru dan murid dianggapnya sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, kita merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Kemudian orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah harus dirubah menjadi kerangka teori kontrol, bukan stimulus respon lagi. Menjadi apa? Realitas kebutuhan kita berbeda, antara guru dan murid berbeda. Yang kedua adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan, harapan, itu pasti berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, baik itu gurunya ataupun murid, hanya diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu sudah pasti. Ya, maka ada istilah kita nggak perlu repot-repot menutup mulut orang lain, cukup tutup telinga kita. Gitu ya. Oleh karena itu tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang dan menang, nggak ada menang dan kalah. Ya, win-win solution. Next. Makna kata disiplin. Jadi kita harus pahami dulu kata disiplin di sini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Gitu ya. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin. Sejatinya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, gitu ya, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman jika melanggar peraturan. Kemudian, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif, ya, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali sebuah hukuman. Insya Allah SMK Negeri 1 Cilengsi nggak ada lagi yang namanya hukuman. Nanti akan dirubah menjadi konsekuensi, gitu ya. Jadi hukuman adalah metode zaman dulu. Sekarang kita rubah menjadi konsekuensi. Seperti Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka ini bebas, tapi bebasnya dengan yang teratur. Lanjut. Sebelum masuk ke disiplin, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan
yang diantaranya adalah yang pertama profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digaungkan oleh kementerian. Di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, yang terakhir adalah kreatif. Nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program, PEP, ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai kebajikan yang harus dimiliki murid-murid saat ini. Lanjut. Kemudian nilai kebajikan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Ya. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong, ya, lifelong. Jadi ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Yang petunjuk hidupnya, yang pertama peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini petunjuk hidup. Nah, ini kalian harus miliki petunjuk hidupnya supaya apa? Tertuntun. Itu tertuntun menjadi lebih baik. Didukung oleh apa? Keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya atau amanah. Yang kedua adalah lurus hati. Ya, jadi kalau sekolah itu harus lurus hati. Apa maksudnya lurus hati? Yaitu kembalikan lagi niatnya, sekolah tujuannya untuk apa? Tentunya menggali ilmu, mengembangkan potensi. Ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan menurut The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini berikut kata-kata nilai-nilai kebajikan The Virtues Project. Jadi ada beberapa kalimat kata yang tercantum di sini yang perlu diterapkan di sekolah. Perlu kalian miliki. Ada banyak: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai di pengertian. Ya, ada keteguhan hati, rendah hati, gotong royong. Ini dari semua nilai kebajikan semuanya hampir sama dan mirip-mirip. Harapan pendidikan yaitu adalah tercapainya standar pendidikan nasional, di mana dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Jadi pendidikan nasional harus kita capai. Ini adalah harapan pendidikan di Indonesia. Ya, ada 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mengikuti aturan hanya karena ini nih yang pertama. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan para murid, Pak, kalau saya datang cepat atau tepat waktu saya dapat hadiah apa? Itu mengharapkan imbalan. Ya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perlu disadari bahwa yang poin ketiga ini adalah poin di mana ingin dianggap, gitu ya, ingin, oh ini gue, ini saya, gitu ya. Oh ternyata dia rajin banget. Nah itu poin ketiga, motivasi yang mendasari orang sehingga ia menjadi mengikuti peraturan. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi yang identitas gagal adalah memberikan hukuman di sekolah. Sekarang Kementerian Pendidikan, ya Kemendikbud, mensosialisasi gitu ya, menggaungkan bahwasannya nggak ada lagi yang namanya hukuman. Tidak boleh ada yang namanya hukuman. Identitas suksesnya adalah disiplin. Disiplin yang seperti apa? Disiplin disiplin tadi, ya, disiplin dalam diri, konsekuensi dan restitusi. Jadi di awal ya, nanti saatnya kalian akan disodorkan nanti kesepakatan, ya, keyakinan sekolah. Jadi kalian akan disodorkan nanti formulir poin-poinnya, kalian yakin. Ketika kalian punya keyakinan itu, maka konsekuensinya apa? Contoh sederhana, apabila saya tidak masuk sekolah, maka konsekuensinya apa? Gitu ya. Nggak ada lagi yang namanya hukuman.
Kemarin nggak masuk sekolah, kemudian akhirnya suruh lari 20 putaran, nggak ada. Ya, ini harapan sekolah yang memiliki lingkungan yang positif. Lanjut. Jadi penjelasan selanjutnya di sini sama ya, terusan yang tadi. Konsekuensinya murid contoh atau anak belajar dan taat peraturan. Jadi resolusinya murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi contoh sederhananya jika misalkan Rara datang terlambat, maka di situ diberikan konsekuensi. Jika terlambat, maka harus memecahkan masalahnya. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Maka diberikan opsi-opsi oleh guru pendamping dari bimbingan konseling, misalkan dari Bu Maul. Misalkan, kenapa datangnya terlambat? Diobservasi dulu. Ya, kemudian setelah diobservasi, maka diberikan solusi. Diajak memecahkan masalah. Gitu ya. Lanjut. Ada yang bilang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini adalah sebuah aktivitas yang sejatinya sebenarnya hukuman juga. Ya, contoh, ada beberapa guru mungkin memberikan ketika belajar, anak-anakku siapa yang bisa menjawab? Yang bisa jawab akan Bapak berikan 10.000. Itu sebuah penghargaan. Tetapi sejatinya yang demikian adalah hukuman. Kenapa disebut dengan hukuman? Karena akan membuat anak-anak yang nggak bisa menjawab menjadi down. Merasa bersalah, merasa tidak mampu, merasa mereka itu tidak sanggup mengikuti pelajaran. Sehingga anak-anak yang tidak mampu menjawab ini adalah mendapatkan hukuman dari penghargaan teman-temannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jelas, ya, akan jangka pendek doang. Gitu. Jika kita menginginkan Bapak kasih 10.000, besok kalau nggak ada lagi yang 10.000, 5.000, maka nggak akan mau. Gitu ya. Itu contoh sederhananya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Tadi yang seperti dibilang, kalau awal 10.000, besoknya 5.000, maka nggak akan mau. 10.000, 10.000. Kalau itu terus terjadi, maka nggak akan terjadi yang namanya motivasi belajar dalam diri atau motivasi intrinsik. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu tindakannya baik. Jadi nggak baik, kenapa? Karena mengharapkan imbalan. Lanjut. Penghargaan tidak efektif. Ya, kalau masih ada yang bilang penghargaan itu efektif, saat ini penghargaan itu sudah menjadi pembahasan bahwasannya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal tersebut yang diinginkan. Yang kedua, jika saya melakukan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Itu jelas, makanya dianggap tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan, makanya tidak efektif. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengurangkan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Bohong ketika kecilin aja badannya, tadi kasih duit, kecil nggak badannya? Enggak. Jadi hampir dipastikan tidak akan berhasil. Lanjut. Jadi penghargaan juga merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antar murid, hubungan antar guru, ya, merusak hubungan. Kenapa? Ketika satu orang mendapat penghargaan, yang lainnya tidak, yang lainnya itu akan berkecil hati. Akan memuncul yang namanya rasa dendam. Dendam ke siapa? Dendam ke gurunya, dendam ke temannya. Itu sudah sangat amat jelas. Lanjut. Ya. Jadi penghargaan bersama ada juga yang lainnya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ya yang lain akan merasa iri. Selain merasa berkecil hati, pasti merasa iri. Ya. Contoh, biasa akan ada muncul di pikiran murid-murid gitu ya. Ketika yang satu dapat hadiah, aduh gua nggak dapat lagi. Gua harus gimana nih? Iri gua sama dia. Dia bisa kok, gua enggak. Gitu ya. Itu akan muncul. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, agar gurunya nggak marah, agar gurunya bahagia, gitu ya.
Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, jelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, kalau saya nggak berhasil, ntar gimana? Nanti saya dikatain dan sebagainya. Ini munculkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kompetitor dalam kelas, maka yang nggak pernah mendapatkan, maka akan nggak mau lagi berusaha untuk mencoba sesuatu yang diinstruksikan oleh gurunya. Lanjut. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, ini sama ya, lanjut. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi kurang dibandingkan dengan yang tidak diberitakan tentang hadiah. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Hukuman buat siapa? Hukuman yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan menghukum. Jelas dalam kalimatnya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Makanya sekarang ada nggak di raport ranking? Nggak ada. Tujuannya hanya apa? Untuk menghilangkan kecemasan yang tidak mendapatkan ranking, sehingga mereka tetap termotivasi, tetap belajar. Gitu ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Ya, kalian nih belajar masuk sekolah, tentunya nggak senang dikendalikan. Sepatu hitam, baju rapi dimasukin, ada tetap dikeluarin, sepatu tetap belang-belang. Karena pada dasarnya manusia nggak senang dikendalikan. Pengennya freedom. Gitu ya. Nanti kan kita bahas selanjutnya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Walaupun itu bukan hukuman, tapi muncul rasa, oh gitu ya, speechless, hopeless, dan sebagainya. Itu muncul dalam diri. Nah, yang terpenting adalah motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Ketika kalian di awal masuk sekolah, dikasih tahu huruf A, B, C, dan bisa melaksanakannya, maka itu muncul kebanggaan, gitu ya, muncul kesenangan, oh happy melakukannya. Jadi harus ada muncul motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan menunjukkan kegembiraan yang saat itu ada pada anak tersebut. Jadi nggak boleh nih misalkan kalian, Pak saya bisa, alhamdulillah, ini 10.000, maka stop gembiranya, selesai gembiranya. Maka harus no penghargaan. Gitu ya, bukan berarti tidak boleh memberikan reward. Nanti ada sendiri pembahasannya. Lanjut. Restitusi. Nah, restitusi itu apa? Ya, adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ada poin-poinnya. Yaitu apa? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ya, tadi observasi. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Berpikir dewasa. Ya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya jika itu kesalahannya terulang. Jadi diingatkan kembali. Selanjutnya bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Ya. Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kalau ini ada, ya, apa yang terjadi? Next. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, masuk Bu, mangga. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 9 poin. Restitusi tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Yang kedua adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi tawaran tadi ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedelapan, yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Banyak guru yang ketika membuat kelompok, muridnya bermasalah atau salah atau tidak mengerjakan pada kelompoknya, disingkirkan. Ini sering terjadi. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Ya, dikembalikan kepada kelompoknya apa? Evaluasi diri, kemudian bareng-bareng lagi, kerjasama lagi. Lanjut.
Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan sekolah? Peraturan sekolah tetap ada, ya. Keyakinan kelas harus dibentuk. Maksudnya apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau lebih umum. Yang selanjutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, ya, dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya kalau di Bapak pelajaran olahraga akan menawarkan gitu ya, seragam, penggantian seragam berapa menit gitu ya. Itu keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mengevaluasi. Itu keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Ya, ini di tingkat dasar. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, ini sebuah keyakinan. Jadi semua harus belajar. Kemudian contoh keyakinan kelas yang kelima, selalu bersikap positif. Ada contoh lagi yang di kelas 7, ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Lanjut. Nah, kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Pada dasarnya manusia nggak kepengen dikontrol. Maka ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah power atau penguasaan. Yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun, ya. Yang kelima adalah kebebasan, freedom. Ya, ini sering dilakukan, Pak, main bola aja bebas ya, sering. Atau Bu, bosen belajar mulu kita games, sering dilontarkan oleh anak-anak kita, ya. Lanjut. Dunia yang berkualitas itu yang seperti apa? Jadi masing-masing manusia itu punya dunia berkualitasnya sendiri. Hanya saja kita tidak mampu untuk tinggal di sana. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, ya. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang menyenangkan, ya, yang terbaik dalam versi diri Anda. Hanya saja tidak bisa tinggal di dalamnya. Ini istilahnya harapan atau impian, gitu ya. Lanjut. Masih tentang dunia berkualitas. Jadi orang, tempat, benda, nilai, kepercayaan penting bagi Anda akan termasuk di sana. Gitu. Jadi pokoknya hidup yang perfect lah, hidup yang sempurna. Itu dunia yang berkualitas. Jadi cuman hanya saja masalahnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Gitu ya, fata morgana. Lanjut. Jadi dunia yang berkualitas itu apa? Murid pun sama. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasannya setiap manusia itu punya dunia berkualitasnya sendiri. Murid pun sama, punya dunia berkualitas sendiri. Jadi mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang baik, ya, yang bermakna, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Maka fungsinya guru adalah menuntun proses dunia berkualitasnya anak agar mereka memiliki nilai-nilai yang bermakna, nilai-nilai kebajikan yang tentunya dapat menuntun mereka menjadi lebih baik. Ya, masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Nanti akan ada video. Tapi yang pertama adalah posisi penghukum. Ini banyak di sini, gitu ya. Nanti insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini pun masih ada dilakukan. Ya, kamu ini gara-gara kamu dan sebagainya, itu pembuat merasa bersalah. Kalau digituin kira-kira bagaimana? Jangan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman. Ini juga ada banyak guru-guru yang menganggap kalian teman. Udah, ayo kita ngopi bareng dan sebagainya, ada. Kemudian yang keempat, pemantau. Biasanya sebagai kontrol, ya, melihat, meninjau, mengevaluasi. Selanjutnya manajer. Top poin posisi kontrol adalah di manajer. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu. Penghukum. Seperti apa penghukum? Seorang penghukum. Ini kita coba deskripsikan para guru, ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ada suara tinggi. Sudah jelas. Gitu ya, sambil teriak-teriak. Ini posisi penghukum. Kemudian bahasa tubuh, ya, mata melotot, kadang-kadang tangan yang nunjuk-nunjuk, itu posisi penghukum. Dengan gestur-gesturnya, menghardik, gitu ya. Contoh kalimatnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, ya. Itu agak kencang suaranya.
selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu penghukum. Ya, ini adalah kalimat-kalimat penghukum. Bagaimana perasaan kalian sebagai murid jika dihadapkan oleh guru yang begini? Pastinya kecewa, gitu ya. Hasilnya ada di sini. Kemungkinan murid akan marah, ya, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Adalah sebuah ekspresi, gitu ya, terkait permasalahan yang dihadapkan tadi, gara-gara terlambat diomelin, gitu ya. Lanjut. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bermasalah, ya, rasa bersalah. Sama, nada suara memelas. Kamu ini, gitu ya, memelas, halus, terkesan lebih sedih, gara-gara kamu kan, gitu. Guru akan seperti itu berbicaranya. Jadi kadang-kadang malah lesu, gitu ya, seolah-olah, aduh, gitu ya. Nah itu guru. Ada nggak yang kayak gini? Ada, gitu ya. Hasilnya apa? Murid akan ngerasa bersalah, pasti. Ya, karena diintimidasi ngerasa perasaan-perasaan yang bersalah ditambah dengan gestur tubuh, maka murid akan ngerasa bersalah. Kemudian merasa mengecewakan gurunya. Maafin saya Bu, biasanya akan seperti itu. Hal seperti ini terkadang perlu dilakukan, tetapi jangan terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena ada yang namanya emosional murid yang harus dijaga agar mereka tetap pada posisi positif belajar. Lanjut. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, ini juga banyak di sekolah kita. Hampir banyak malah yang menganggap kalian sebagai teman. Ya, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa itu merapat pada murid gitu ya, kadang-kadang ngerangkul gitu ya, kalau cowok ke cowok, guru cowoknya atau cewek ke ceweknya juga begitu, curhat-curhatan. Nah, ini posisi teman. Hasilnya murid akan merasa senang. Ya, biasanya kalian akan merasa senang. Kenapa? Karena ya dianggap kayak teman. Gitu ya, kadang-kadang di luar saking akrabnya gitu. "Woi, Pak Bro," gitu. Terlalu saking kayak temennya. Nah, ini yang negatifnya, tetapi ada positifnya juga. Murid akan merasa senang, itu masuk dampak positif. Hanya saja diisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Gitu ya. Lanjut. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ada suara datar. Gitu ya. Kemudian bahasa tubuh juga formal. Ini biasanya gurunya agak kaku nih, pemantau. Ya. Kalimatnya bisa jelas. "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit." Ya. "Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Nah, ini datar nih. Gitu ya, pemantau. Kenapa? Cuma sekedar memantau. Ada kesalahan yang dilakukan, maka konsekuensinya apa? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Gitu ya. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan. Nah, datarnya ini tentunya agar si guru tetap stabil emosinya, nggak marah, gitu ya. Posisi kontrol ini. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang kelima. Manajer. Ini adalah posisi kontrol seorang guru yang paling baik, ya. Ada suara tulus, ya, dari hati. Karena guru itu harus mengajar dari hati, bukan dari hanya pikirannya saja atau orientasinya pada money oriented, gitu ya. Kemudian bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid, ya. Ini juga banyak yang dilakukan oleh para guru kita. Biasanya nepuk pundak, "Kamu kenapa?" gitu ya. Lebih halus, tulus gitu ya. Ini kalau kalimatnya ya, contoh kalimatnya pada saat terlambat ya. Hasilnya apa? Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Karena ada ya, tipikal guru di luar sana yang ketika mencoba untuk menjadi seorang manajer, dia hanya mengharapkan sesuatu. Gitu ya, mengharapkan sesuatu apa? Mengharapkan dikasih sama orang tuanya karena sudah terlalu care. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi harus tulus gitu ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Jadi top posisi kontrol adalah di posisi manajer. Ya, ini kita akan contoh lihat dari video gitu ya, yang akan tampil. Enggak.
Ya, videonya akan diputar nanti. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya dulu, ya. Jadi kita pahami dulu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi yang akan diterapkan di sekolah ini? Yang pertama adalah yang paling dasar menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, sisi yang paling dasar yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi nggak ada yang gagal, nggak sukses. Harus menang kemenang, gitu ya. Apa aja kalimat-kalimatnya berbuat salah itu ya yes, it's okay, gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, karena emang nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Andra and the Backbone. Ya, kau begitu sempurna. Yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pastinya, kenapa? Kadang-kadang juga sama. Ada anak-anak OSIS, ibu terlambat gitu ya, atau ibu bapak terlambat. Pastinya pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi harus ada solusi dari setiap permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi mau itu sedih, mau itu kesal, marah, itu punya hak setiap manusia. Selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kalau kita mengatakan kalimat-kalimat dasar akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang. Ya, para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh lirik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apa tadi kebutuhan dasar 5? Ada survive, gitu ya, kebutuhan dasar bertahan hidup, fun, power, gitu ya, penguasaan, merasa disayangi, gitu ya, diterima. Yang terakhir adalah kebutuhan dasarnya adalah apa, menyenangkan. Yang seterusnya 5 tadi ya. Jadi setiap tindakan itu dilakukan dengan satu tujuan. Ya, ada kalimatnya apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Biasanya. Gitu ya. Contoh. Kalian pada saat jam pelajaran keluar. Ada gurunya. Biasanya main bola. Gitu ya. Maka ada guru yang lihat, berhenti main bolanya, silakan masuk ke kelas. Ini sebuah tindakan menghentikan ya sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya harus diobservasi dulu, kenapa keluar kelas, siapa gurunya, gitu ya. Kemudian adakah keyakinan kelas terhadap guru yang mengajar, kemudian konsekuensinya apa. Lanjut. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan kelas, tadi yang disebut keyakinan kelas ya, atau disebut dengan kontrak belajar. Ya, atau keyakinan kelas lebih enaknya. Jadi ada sebuah kalimat ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dan muridnya di dalam kelas. Lanjut. Oke, itu saja yang mau Bapak sampaikan. Kiranya bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru, jadi perwakilan baik dari guru Nawil dan guru produktif dan guru bimbingan konseling, gitu ya. Mudah-mudahan penerapan di sekolah kita mampu menjadi sekolah yang berbudaya positif. Mampu menjadi sekolah yang mengajak murid-muridnya menemukan potensi dirinya dengan kemampuan dirinya. Jadi nggak ada lagi murid yang lulus dari SMK nggak bekerja atau nggak mampu berusaha berupaya menemukan jati dirinya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh nanya apa aja tentang sekolah kita. Come on, thinking. Sarah mau nanya? Enggak? Emang enggak, Bu Nisa? Boleh? Betul. Betul.
Betul. Iya. Kita harus pahami dulu apa bentuk hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Kalau konsekuensi sifatnya adalah jangka panjang, hukuman sifatnya mendadak, atau hukuman itu sifatnya tidak ada korelasinya terkait yang dilakukan kesalahannya. Tetapi konsekuensi tentunya berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam bentuk kesalahannya. Contoh sederhana, misalkan seorang murid pada pelajaran PJOK terlambat datang. Ya, pada keyakinan kelas si murid harus lari ke 5 keliling. Ya, karena ini adalah mata pelajaran PJOK, itu adalah sebuah konsekuensi. Gitu. Tetapi kalau penghukum, contoh sederhana, si anak terlambat sekolah, tetapi hadiah atau hukumannya disuruh push up 200 kali. Nah, ini nggak ada korelasinya antara keterlambatan dengan push up. Nah, ini adalah sebuah bentuk hukuman. Maka harusnya bagaimana mengatur keterlambatan, gitu ya. Yang pertama, kita harus observasi dulu si anak. Ya, kenapa dia datang terlambat, kemudian dia menggunakan moda kendaraannya apa, kemudian kita observasi lebih dalam lagi, dia tidurnya jam berapa, gitu ya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasannya kita harus mengobservasi siswa kita sebelum kita melakukan hal-hal tindakan. Selanjutnya, bagaimana agar kita tetap mengontrol emosi kita. Ya, yang pertama kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Jangan sendiri. Kalau ngadepin murid yang bermasalah, kalau sendiri pasti akan naik darahnya. Ya, kenapa harus kolaborasi? Agar ada pengingat. Ya, ketika kita emosi, teman yang satunya lagi mengingatkan. Ya, agar tidak menggunakan emosi. Kemudian kalimat-kalimat yang penghukum tadi, gitu ya. Ini harus sedikit dikikis. Makanya setelah ini saya akan mencoba ngajak anak-anak murid saya untuk membuat poster atau campaigns, gitu ya, budaya-budaya positif, agar nilai-nilai kebajikan atau kalimat-kalimat itu tertanam dalam diri. Ya, kan tadi banyak ya nilai-nilai kebajikan, ada yang sadar diri, gitu ya, kuat hati, lurus hati dan sebagainya, itu harus muncul dalam diri. Ya, jadi tadi caranya adalah observasi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga akan ada kampanye tentang budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang insya Allah menjadi tertanam dalam diri para guru di sini dan murid-murid di sini juga. Karena budaya positif sekolah akan memunculkan sekolah yang positif juga. Ketika positif itu positif tadi, menang ke menang, gitu ya, menang ke menang, nggak ada menang kalah di sekolah. Jadi apapun keadaan muridnya harus kita tuntun menuju yang lebih baik. Ya, muridnya harus kita tuntun. Supaya apa? Anak-anak murid kita menemukan potensi dirinya. Ya, karena tugas kita hanya menuntun. Ya, menuntun supaya anak ini potensinya apa nih? Gitu. Anak kita datang terlambat, maka potensi yang terlambat ini harusnya seperti apa? Berikan tanggung jawab. Gitu. Jadi jangan diberikan hukuman, tapi berikan konsekuensi yang pentingnya tanggung jawab. Ya, mungkin itu Bu Nisa. Dari para murid ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian pemaparan dari saya. Karena guru bergerak, Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.